Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah bagi kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 19 sampai yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengajak saudara, mari kita belajar untuk mengenali Yesus itu dengan baik dan benar. Artinya, saudara dan saya tidak bisa mengenali Yesus itu hanya sebatas dia lahir di Bethlehem, dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, sesudah itu dia naik ke surga. Tetapi pengenalan kita kepada Yesus itu adalah pengenalan yang membawa kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Artinya kita dapat melihat dia, karyanya, apa yang telah dia lakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenali Yesus itu dengan baik dan benar? Saudara dan saya harus membuka hati kita setiap kali mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Artinya, setiap kali kita mendengarkan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, kita mengambil firman itu masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan membawa kita untuk mengerti siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat situasi, keadaan, kondisi akan membuat kita semakin kuat, tidak semakin lemah. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Waktu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang di Emmaus, dikatakan mereka waktu sementara jalan bercakap-cakap tentang Yesus yang telah mati, dikatakan oleh firman Tuhan pada saat itu kondisi dan keadaan mereka sangat sedih. Kenapa dikatakan sangat sedih? Karena mereka melihat bahwa Yesus itu adalah harapan mereka. Tadinya mereka memiliki harapan bahwa Yesus itu akan menjadi pembebas bagi kehidupan mereka, menjadi pemimpin yang baik bagi mereka. Tetapi Alkitab mencatat dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca bahwa harapan mereka itu bagi mereka seolah-olah itu sia-sia. Itu tidak terjadi karena apa? Karena Yesus ditangkap dan dia dihukum mati di kayu salib. Nah, kisah ini membuat sehingga murid Yesus saat itu mereka merasa sedih dan mereka merasa bahwa seolah-olah harapan mereka itu tidak bisa menjadi kenyataan. Tetapi firman Tuhan mencatat Yesus tahu kondisi mereka. Mereka saat itu ada bersama-sama dengan Yesus tapi mereka tidak mengenali Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Di bagian Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mengenali Yesus karena satu, ada selubung yang menyelubungi mata mereka. Yang kedua, karena perkataan-perkataan firman tidak tersingkap bagi mereka. Oleh karena itu, waktu Yesus membukakan firman bagi mereka melalui kitab-kitab Musa dan kitab-kitab Nabi yang lainnya, Alkitab mencatat mata mereka lalu melihat Yesus dalam hidup mereka. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Kalau kita mau supaya kita di tengah-tengah tantangan situasi kehidupan kita bisa melihat Yesus di dalam hidup kita, mari kita belajar membuka hati kita, menerima setiap perkataan-perkataan firman-Nya. Makanya Yesus katakan, saat mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang lembut adalah hati yang siap dikoreksi, ditegur, dinasehati, diperbaiki oleh Tuhan. Nah, hati inilah yang membuat sehingga kebenaran firman itu akan bekerja hebat dalam hidup kita. Melalui pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya akan dimampukan untuk mengenali Yesus dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, sehingga harapan kita akan menjadi kenyataan. Sehingga harapan kita itu tidak menjadi sia-sia, tapi harapan kita akan membawa harapan yang membawa sukacita dan kemenangan bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, lewat bagian bacaan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak saudara, buka hatimu saat engkau mendengarkan firman, supaya engkau bisa mengenal Yesus di dalam kehidupanmu. Jangan keraskan hatimu saat mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu. Nah, oleh karena itu, belajarlah untuk terus punya kerinduan
untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah terang bagi hidup saudara dan saya. Dia telah bangkit. Roh kebangkitan itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang disebut Dia adalah jalan, Dia adalah terang, Dia adalah kebenaran, itu telah ada dalam hidup kita. Nah, itulah yang membuat kita memiliki harapan akan kehidupan kita ke depan. Artinya ketika saudara tidak memiliki jalan, ketika engkau ada dalam masalah, percayalah kalau Dia katakan Dia adalah jalan, rohnya itu sudah ada dalam hidup saudara. Roh kebangkitan itu sudah ada dalam hidup saudara. Maka jalan itu yang akan memberikan jalan kehidupan bagi saudara yang ada di dalam masalah dan situasi, sehingga engkau tidak melihat bahwa jalanmu tertutup, tapi engkau akan melihat jalanmu terbuka lebar. Ada jalan keluar bagi hidup kita ketika ada masalah dan persoalan. Karena itu, pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara lewat firman Tuhan, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Kebangkitannya akan bermanifestasi dalam hidup kita kalau firman-Nya terbuka bagi setiap kita. Kita ambil firman-Nya dan kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu telah tersingkap bagi setiap kami. Beri kami hati yang terus terbuka untuk firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan ini melalui peristiwa kebangkitan Yesus itu, roh kebangkitan itu akan bermanifestasi terus di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar dalam kehidupan kami setiap saat. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.